Bu. Duduk, Mbak. Bagaimana kabarnya Mbak Ajeng? Saya kurang baik, Bu. Loh, kenapa? Apa ini ada hubungannya Mbak Ajeng ingin bertemu dengan Ibu? Iya, Bu, benar. Jadi Mbak Ajeng ingin menemui Ibu itu untuk melaksanakan sesi konseling. Benar sekali, Bu. Nah, sekarang apa Mbak Ajeng sudah pernah mengikuti kegiatan konseling sebelumnya? Belum, Bu. Jadi begini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling ya Mbak. Iya. Jadi kegiatan konseling yaitu kegiatan layanan yang diselenggarakan oleh konselor terhadap konseli dengan pertemuan yang bersifat individual. Yang artinya kita akan melaksanakan konseling secara tatap muka antara Ibu dan Mbak Ajeng ini. Yang bertujuan untuk mengaktualisasi diri Mbak Ajeng dan untuk mengatasi permasalahan Mbak Ajeng nanti. Lalu apakah cerita saya akan aman, Bu? Oh, tentu saja Mbak, karena dalam konseling individual terdapat asas kerahasiaan yang artinya cerita yang Mbak Ajeng sampaikan ini tidak akan bocor terhadap orang-orang di luar sana, jadi akan aman. Bagaimana Mbak Ajeng, apakah sudah paham tentang apa itu konseling individu? Iya, Bu, saya sudah paham sekarang. Nah, jadi sekarang kita akan melaksanakan konseling kurang lebih selama 45 menit ya Mbak? Iya, Bu. Baiklah, karena Mbak Ajeng sudah paham tentang apa itu konseling, sekarang coba Mbak Ajeng ceritakan permasalahan apa yang sedang Mbak Ajeng alami. Baik, Bu. Jadi begini, saya akhir-akhir ini merasa sangat kosong, Bu. Padahal saya tuh sudah terbiasa sendiri, tapi akhir-akhir ini rasanya tuh kosong gitu, Bu. Nah, kenapa Mbak? Sebenarnya saya tidak terlalu mempunyai banyak teman, Bu. Apakah ada alasan Mbak? Sebenarnya sejak saya masuk ke sekolah ini, saya merasa tidak percaya diri, Bu. Saya sering menyendiri karena takut memulai interaksi dengan teman baru saya. Mengapa Mbak Ajeng merasa takut? Saya sebenarnya juga tidak tahu, Bu. Saya jarang berinteraksi dengan orang, makanya saya merasa kurang percaya diri. Apa yang membuat Mbak Ajeng itu jarang berinteraksi dengan orang-orang? Saya tuh sering menghabiskan waktu di dalam rumah, Bu. Saya lebih sering menonton TV, menonton drakor, daripada harus bertemu dengan orang di luar rumah. Apa orang tua Mbak Ajeng tidak menyuruh Mbak Ajeng untuk bermain di luar bersama teman begitu? Tidak, Bu, karena orang tua saya tuh sibuk bekerja. Pagi itu hanya membangunkan saya, menyiapkan makan saya, setelah itu berangkat bekerja. Lalu pulangnya tengah malam, Bu, saat saya sudah tidur, jadi nggak banyak berinteraksi dengan kedua orang tua saya. Apakah orang tua Mbak Ajeng tidak memiliki waktu libur saat weekend begitu? Mereka libur setiap hari Minggu, Bu, tetapi mereka juga sibuk dengan HP mereka sendiri. Ya, jadi saya tetap berada di kamar saja menonton drakor gitu. Begitu, jadi penyebab Mbak Ajeng kurang percaya diri ini karena Mbak Ajeng sering menghabiskan waktu di dalam rumah, tidak berinteraksi dengan orang-orang di luar. Kemudian kurangnya perhatian dari orang tua Mbak Ajeng yang menyebabkan Mbak Ajeng itu terbiasa sendiri ya? Iya, Bu, benar. Dan saya sekarang merasa sangat kesepian, Bu. Karena tidak memiliki teman, mau mencari teman pun saya tidak percaya diri. Dan saya takut jika mereka tidak menyukai saya. Ya Mbak Ajeng, saya paham apa yang Mbak Ajeng rasakan. Sekarang, apa harapan Mbak Ajeng ini untuk permasalahan yang sedang Mbak Ajeng alami? Kalau harapan saya ingin mempunyai kepercayaan diri. Untuk dapat berinteraksi dengan orang-orang di sekitar saya begitu, Bu, dan saya ingin mendapatkan perhatian lebih dari kedua orang tua saya. Baik Mbak Ajeng, sekarang kita akan bersama-sama untuk mencari solusi untuk permasalahan Mbak Ajeng ya. Yang pertama, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Dari angka 1 sampai 10, menurut Mbak Ajeng, permasalahan kurang percaya diri Mbak Ajeng itu berada di angka berapa? Maksudnya gimana ya, Bu? Jadi ini namanya scaling question Mbak. Jadi kepercayaan Mbak Ajeng ini berada di skala berapa antara 1 sampai 10. Semakin rendah nilainya, maka kepercayaan Mbak Ajeng itu semakin rendah pula. Kalau saat ini saya rasa dinilai 4. Jadi di angka 4 ya Mbak, lumayan rendah ya. Ibu paham apa yang Mbak Ajeng rasakan. Sekarang coba Mbak Ajeng bayangkan, bagaimana jika Mbak Ajeng tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di dalam rumah untuk menonton drama maupun film, melainkan Mbak Ajeng pergi keluar rumah untuk bermain bersama teman, saling bertukar cerita bersama teman, bahkan belajar bersama. Nah, saat keluarga Mbak Ajeng, saat orang tua Mbak Ajeng berlibur, Mbak Ajeng ajak kedua orang tua Mbak Ajeng untuk ngobrol, untuk bercerita kegiatan sehari-hari Mbak Ajeng itu apa saja. Dan sesekali Mbak Ajeng mengajak kedua orang tua Mbak Ajeng itu untuk berliburan. Kemudian bagaimana pendapat Mbak Ajeng?
Mungkin saya akan merasa senang Bu karena mendapat teman baru dan juga mendapat perhatian dari kedua orang tua saya. Oke, jadi Mbak Ajeng akan merasa senang ya karena mendapat teman dan juga dapat perhatian dari orang tua. Kemudian apa lagi Mbak? Dan saya akan merasa nyaman dan tidak takut lagi untuk berinteraksi dengan orang-orang Bu. Nah, Mbak Ajeng akan merasa nyaman dan juga tidak merasa takut untuk berinteraksi dengan orang-orang. Kemudian ada apa lagi Mbak? Dan mungkin saya akan mendapat banyak teman Bu dan tidak perlu menyendiri lagi. Baik, Mbak Ajeng akan mendapatkan banyak teman dan tidak perlu untuk menyendiri lagi. Dan juga sekolah Mbak Ajeng akan lancar ya? Iya Bu, benar. Nah, sekarang dari beberapa hal yang sudah kita jabarkan, menurut Mbak Ajeng, solusi apa nih yang paling tepat untuk permasalahan Mbak Ajeng? Kalau menurut saya akan mengurangi waktu saya untuk menonton drama ataupun film Bu, dan mulai berinteraksi sederhana dengan orang-orang di sekitar lingkungan saya. Dan saya akan mencoba untuk mendekati teman saya di sekolah. Ada lagi Mbak? Dan juga di saat libur saya akan ajak orang tua saya untuk mengobrol dan mengajak mereka untuk berlibur agar kita punya waktu bersama gitu Bu. Nah, jadi Mbak Ajeng sudah menemukan ya solusi yang tepat untuk permasalahan Mbak Ajeng, yaitu Mbak Ajeng akan mengurangi menonton drama ataupun film dan juga akan memulai berinteraksi dengan orang-orang di sekitar Mbak Ajeng maupun orang-orang yang di sekolah, dan akan mencoba untuk berbicara dengan orang tua Mbak Ajeng, mengajak ngobrol dan juga sesekali mengajak mereka berlibur. Iya Bu, benar, tapi saya tetap takut Bu jika saya tidak bisa menemukan rasa percaya diri saya. Mbak Ajeng tidak perlu takut karena Ibu melihat Mbak Ajeng itu mempunyai tekad dan juga usaha untuk bisa berkembang dan menumbuhkan rasa percaya diri Mbak Ajeng yang tinggi. Jadi Mbak Ajeng jangan takut ya, dan harus tetap semangat untuk bisa menumbuhkan kepercayaan diri Mbak Ajeng. Baik Bu, terima kasih. Saya semakin bersemangat untuk segera berubah. Bagus Mbak Ajeng, dan apakah masih ada yang ingin disampaikan? Mungkin sudah cukup Bu, dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah membantu saya. Dengan senang hati Mbak, saya juga senang bisa membantu Mbak Ajeng untuk menemukan solusi dari permasalahan Mbak Ajeng ini. Kalau begitu saya pamit izin kembali ke kelas dulu ya Bu. Ya, silakan Mbak, hati-hati ya.